Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Gali Ramaputra, Eskom MTI. Anggota kami yaitu ada Arya Seno yang bertugas merancang kelas, model data, dan proses penyimpanan data ke MySQL. Dan yang kedua ada Gilang Dwiki Arfianto yang bertugas untuk membuat GUI, form input, tabel, tombol, dan desain antarmuka. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Fitra Yudialova, yang bertugas untuk mengimplementasikan fitur root, pencarian, validasi input, dan pengujian. Jadi tema proyek kami adalah aplikasi manajemen data pelanggan. Jadi aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data pelanggan yang meliputi ID pelanggan, nama email, alamat, dan nomor telepon. Aplikasi dibuat menggunakan Java Swing dengan menyimpan data ke database MySQL. Selanjutnya akan saya serahkan ke Arya Seno untuk menjelaskan bagiannya terlebih dahulu. Jadi tugas saya adalah merancang kelas, objek, model data, serta proses penyimpanan data. Saya membuat 3 file Java. File pertama adalah pelanggan Java, ini adalah kelas model data yang merepresentasikan satu objek pelanggan. Nah, di sini ada 5 atribut private, yaitu ID pelanggan, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Semua atribut di set private. Ini menerapkan konsep enkapsulasi dalam PBO, di mana data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Untuk mengakses data tersebut, saya menyediakan metode getter dan setter untuk masing-masing atribut. Jadi di sini ada get ID pelanggan, get nama, get alamat, dan seterusnya. Juga di bawahnya ada setter, set ID pelanggan, set nama, dan set alamat, seterusnya. Dan di bawahnya juga ada dua konstruktor. Yang pertama adalah konstruktor dengan parameter lengkap. Ini dipakai saat membuat objek pelanggan baru dari data form. Kedua adalah konstruktor kosong tanpa parameter. Ini menerapkan konsep konstruktor overloading. Ada juga metode array baris yang mengubah objek pelanggan jadi array string supaya bisa langsung ditambahkan ke baris tabel. Kita ke file yang kedua, koneksi database.java. Kelas ini bertugas mengelola koneksi ke database MySQL. Ini di bagian atas ada konfigurasi database seperti host, port, nama database, username, dan password. Kita pakai MySQL yang ada di server remote saya. Metode utama adalah get koneksi. Metode ini membuka koneksi ke database MySQL menggunakan drive manager get connection. Kalau koneksi gagal akan ditampilkan errornya di konsol. Dan yang kedua itu metode untuk menutup koneksi setelah selesai dipakai, supaya tidak terjadi kebocoran koneksi. Tugasnya cuma untuk tutup sama buka koneksi saja, main simple. Baiklah, selanjutnya file ketiga, paling penting tugas adalah data pelanggan manager. Nah, sini menyediakan semua metode untuk menyimpan, mengubah, menghapus, dan mencari data di database. Nah, jadi sini metode yang saya buat. Ini metode pertama, kurang lebih ya hanya mengecek apakah ada koneksi ke database atau tidak. Dan yang kedua, tambah pelanggan. Nah, ini menjalankan query insert untuk menambah data baru ke database, untuk menambah data baru. Yang kedua adalah ubah pelanggan, menjalankan query update untuk memperbarui data berdasarkan ID. Selanjutnya, hapus pelanggan, menjalankan query delete untuk menghapus data berdasarkan ID. Selanjutnya, array pelanggan, semua pelanggan. Jadi ini menjalankan query select untuk mengambil semua data pelanggan ditampilkan di array yang ada di UI nanti. Cari pelanggan, ya ini untuk mencari data menggunakan like di semua kolom. Nanti kan ada fitur search di UI-nya. Dan yang terakhir, sudah ada. Nah, jadi ini metode digunakan untuk mengecek apakah ID sudah ada. Sini ada metode yang sudah ada. Saya juga buat dua versi. Ini menerapkan konsep metode overloading. Versi pertama untuk cek saat tambah data. Versi yang kedua cek saat ubah data supaya tidak terkonflik dengan ID milik sendiri. Demikian bagian saya. Bisa akan saya serahkan ke Gilang untuk menjelaskan bagian UI-nya. Terima kasih. Di sini saya anggota kedua. Bagian saya adalah membuat GUI form input, tabel, tombol, dan desain antarmuka. Saya menggunakan NetBeans GUI Builder untuk merancang tampilan aplikasi. Dan tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan aplikasi utama kami. Saya menggunakan tema warna hitam dan ungu sebagai identitas visual kelompok kami. Bagian atas adalah judul manajemen data pelanggan. Di bawah adalah panel input data, dan di dalamnya ada ID pelanggan, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Setiap field juga sudah saya kasih tooltip sebagai contoh format input yang benar. Seperti ketika kita akan mengisi ID pelanggan, akan muncul contoh pengisiannya: nama, alamat, email, dan nomor telepon. Dan di samping field input ada 3 tombol: tambah, ubah, reset. Masing-masing tombol juga ikon yang jelas. Di bagian tengah ada tombol hapus, tombol pencarian, dan di bawah ada JTabel yang menampilkan data pelanggan dalam 5 kolom: ID pelanggan, nama, alamat, email, nomor telepon sesuai input data di atas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian field gradient panel. Kita sini mengextend cPanel dan mengoverride metode paint component. Di dalamnya saya menggunakan gradient panel dari Java 2D untuk menggambar gradasi warna hitam, ungu, tua. Warna awal dan akhir diatur menggunakan center set, menggunakan color star untuk awal dan color end untuk akhir. Ini hanya warna default saja, dan ketika dimasukkan kita bisa merubahnya di bagian warna, di bagian color end, dan color start di bagian
Selanjutnya ada tampilan di aplikasi. Untuk layout saya menggunakan crop layout yang digenerate oleh NetBeans GUI Builder. Itu saya memiliki nimbul look and feel supaya tampilan komponen timbul dan tebal terlihat lebih modern dibandingkan tampilan default Java. Yang saya pakai adalah Siku UI Black dengan warna teks putih untuk bagian judul dan juga dengan warna putih. Untuk konsep terhadap background gelap, tombol-tombol menggunakan warna ungu tua supaya konsisten dengan warna tema yang sudah saya tentukan. Selanjutnya saya serahkan ke anggota saya, Dea Lova, untuk menjelaskan bagian selanjutnya. Terima kasih. Nah, jadi tugas saya adalah mengimplementasikan fitur CRUD, pencarian, validasi input, serta melakukan pengujian. Semua logika ini ditulis di field data pelanggan Java pada bagian event handler tombol. Jadi sebelum saya demo fitur-fiturnya, saya akan menjelaskan dulu bagian validasi. Di sini saya membuat metode validasi input yang mengecek 3 hal. Yang pertama itu ada field. Jadi field di sini tidak boleh kosong. Kemudian email harus menggunakan @ dan titik. Dan yang ketiga ada nomor telepon, di mana nomor telepon harus menggunakan angka. Validasi ini dipanggil setiap kali user menekan tombol tambah atau ubah. Sekarang saya demo fitur tambah data. Di sini saya akan memasukkan ID pelanggan pada form, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Oke, tambah data. Nah, di sini data Dira sudah tampil di dalam tabel dan juga sudah masuk ke dalam database MySQL. Kalau saya coba tambahkan lagi dengan ID yang sama, misalkan si Dira ini dengan ID yang sama, jadi Dara, misalkan. Nah, kita tambahkan apakah bisa. Nah, di sini tampil peringatan bahwasanya ID-nya sudah ada. Nah, ini karena ada pengecekan duplikat ID menggunakan metode isID sudah ada dari kelas data pelanggan manager. Oke, saya akan menunjukkan validasinya. Data Dira. Di sini kita mengosongkan nama dan kita ubah misalkan. Nah, jadi di sini sudah tervalidasi bahwasannya form ini harus diisi semua. Jika tidak, muncul peringatan bahwasanya semua field harus diisi. Kemudian, misalkan pada email, tidak menggunakan @ kita ubah format email tidak valid. Nah, ini menandakan bahwasanya email harus menggunakan format @ dan dot. Kemudian pada nomor telepon, kita akan coba menggunakan huruf untuk salah satu nomornya, kita ubah. Nah, nomor telepon harus berupa angka. Di sini nomor telepon harus berupa angka agar bisa tervalidasi nomor teleponnya begitu. Kemudian untuk demo ubah data, caranya saya coba untuk mengklik dulu pada tabel. Nah, di sini tabel otomatis terisi ke form. Ini berkat mouse listener yang saya pasang di tabel. Sekarang saya ubah misalnya alamatnya. Ubah alamatnya menjadi dari Deva di Lampung Tengah menjadi Nah, di sini pop-up-nya data berhasil diubah. Selain di tabel, data ini juga berhasil terupdate di dalam database. Kemudian, untuk menghapus data, pilih baris tabel misalkan, lalu klik tombol hapus salah satu tabel, kemudian hapus. Nah, di sini muncul peringatan yes atau no. Jika yes, data akan terhapus, dan jika no, itu data bakal dihapus. Nah, di sini data Bagas berhasil dihapus, baik di dalam tabel maupun di dalam database. Kemudian demo cari data. Saya ketik dulu keywordnya. Misalkan kita menggunakan ID pelanggan. Kemudian cari tabel. Hanya menampilkan data yang cocok. Pencarian dilakukan di semua kolom, jadi bisa cari berdasarkan ID, nama, alamat, email, maupun nomor telepon. Nah, kalau tadi saya menggunakan ID pelanggan. Saya coba untuk mengosongkan field pada pencarian, kemudian saya klik cari lagi. Di sini tabel akan menampilkan seluruh data pelanggan. Kemudian demo reset. Jadi di sini reset itu berfungsi untuk mengosongkan semua field input dan field pencarian serta mereload data dari database. Ini saya klik tombol reset. Misalkan saya klik salah satu datanya, kemudian saya klik tombol reset. Nah, di sini data pada form otomatis hilang dan tabel menampilkan kembali seluruh datanya. Terakhir, itu demo reset. Jadi reset, sini tombol reset berfungsi untuk mengosongkan semua field input dan field pencarian serta mereload data dari database. Kita coba untuk mengisi field input dan field cari kita isi dulu. Kemudian kita klik reset. Nah, di sini field pencarian dan field input data itu sudah otomatis kosong dan data pada tabel itu otomatis kembali penuh. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.